Akhirnya tuh ibu saya nyari pondok pesantren, tapi nyari itu lewat Google, kayak pondok pesantren yang ada SMA-nya. Terus di nomor urutan pertama itu muncul Rodotul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Dia Aulia, biasa dipanggil Bunga. Umur saya 16 tahun. Saya berasal dari Pemalang, Jawa Tengah. Saya di sini sebagai Miss PPRQ tahun 2023. Jadi pertama kali saya mondok itu bukan dari keinginan diri sendiri, tapi dari keinginan orang tua. Sebenarnya orang tua tuh udah nyuruh dari kelas 7, tapi saya belum mau. Tapi tiba-tiba waktu kelas 9, saya tuh kayak punya ada keinginan buat mondok. Terus orang tua juga mengiyakan. Saya pertama kali mondok di salah satu pondok pesantren yang ada di Wonosobo. Tapi saya di sana cuma 1 tahun sebelum akhirnya saya memutuskan untuk mondok dilanjutkan di Rodotul Quran. Jadi faktor utama saya pindah pondok tuh gara-gara saya tuh dari dulu tuh pengen banget sekolah di SMA loh. Tapi kalau di sana tuh adanya di SMK. Lah kalau SMA negeri kan pakainya zonasi. Nah kalau saya kan orang Pemalang, terus mondok di Wonosobo kayak kemungkinan masuknya itu kayak kecil banget. Juga nggak ada kayak jarang ada SMA swasta, ada tapi jauh banget dari pondok. Akhirnya tuh ibu saya nyari pondok pesantren, tapi nyari itu lewat Google, kayak pondok pesantren yang ada SMA-nya. Terus di nomor urutan pertama itu muncul Rodotul Quran. Pas bulan Januari itu survei, terus kayak hatinya tuh kayak oh ya udahlah sini aja, kayaknya bagus gitu. Ya paling jadi kayak jadwal sehari-harinya tuh berubah, kayak yang tadinya bangunnya masih jam 6, sekarang harus bangun jam 5. Terus tadinya kayak sholatnya kan masih bolong-bolong, terus sekarang di pondok jadi kayak lebih kayak ngelaksanain sholat tepat waktu kayak gitu. Terus juga soal temen sih paling kerasa. Kayak kalau di rumah mau kayak temen sekedar ketemu kalau sekolah doang, kalau di rumah paling jarang. Kalau di sini kan kayak 24 jam bareng, jadi kayak harus banyakin sabar kan ngadepin orang-orang dari berbeda-beda gitu. Ya kayak mungkin faktor utama ngerendahin ego diri sendiri dulu loh. Kayak kan biasanya kan debat gara-gara beda pendapat itu kayak gimana caranya kita tuh kayak bisa ngertiin dia. Kalau kita bisa ngertiin dia tuh insya Allah dia juga bisa ngertiin apa yang kita mau begitu. Mungkin lebih ke perilakunya. Kalau santri kan kayak ke yang lebih tua kayak lebih tahu sopan santun, tapi kalau yang bukan santri itu kayak nggak terlalu menerapkan sopan santun di lingkungannya loh. Terus juga santri lebih bisa mengatur waktu. Belum bisa menjaga kebersihan di lingkungannya, kayak masih bodo amat sama kebersihan di lingkungannya loh. Kayak kalau apa-apa itu harus disuruh dulu baru mau ngelakuin. Terus kayak jam tidurnya juga nggak teratur, kayak kadang itu kalau malam sampai tidur jam 2 pagi baru tidur. Tapi nanti kalau siang-siangnya tuh kayak jadi mengganggu waktu buat sekolah, buat ngaji, kayak yang seharusnya buat sekolah malah buat tidur, yang seharusnya buat ngaji malah buat tidur. Kalau saya bagi waktu, kalau malam-malam itu kayak digunain buat belajar buat sekolah besok. Tapi kalau belajar buat ngaji biasanya sehabis ngajinya, kayak sore ini ngaji ini, nanti kalau selesai ngaji juga diulang lagi belajarnya kayak gitu.
Kan urutannya harusnya hataman juz amma dulu baru binatri, tapi pas itu tuh kayak saya udah punya bekal dari rumah loh, kayak dari pondok sebelumnya juga, sebelumnya juga kan juga udah ngafalin juz 30. Jadi di sini tuh kayak tinggal ngulang, jadinya kan enak cepet. Jadi waktu pas haflah itu udah selesai juz amanya, binatrinya juga alhamdulillah udah selesai. Kalau pertama kali jadi santri baru itu suruh ngafalin juz 30, nanti setoran, nanti kan dibagi ke mbak pembimbingnya masing-masing. Kalau tahun ini sih kayak satu mbak pembimbing itu pegang 4 anak buat setoran juz 30. Nanti kalau udah selesai itu harus baca satu dudukan loh, dari anas sampai anaba. Kalau udah nanti ngemik, baru nanti dibagi boleh ngaji binatri ke mbak pembimbing yang lebih besar. Jadi setelah hatam binatri itu kan dikasih 2 pilihan, kayak mau lanjut ngafalin tapi berarti ikut program tahfidz, kalau enggak ya berarti ikut binatri lanjutan. Nah di situ tuh saya kayak belum siap loh ikut tahfidz, jadi saya milih untuk binatri lanjutan dulu, siapa tahu besoknya saya ada minat buat ikut tahfidz, tapi kayaknya sambil nyiapin bekal loh. Mungkin kalau dibilang berprestasi ya mungkin gitu loh Pak, karena kayak ikut, kalau peringkat di kelas itu ikutnya 5 besar, pernah juga ikut 3 besar. Kalau kemarin ikut 3 besar. Ya karena banyak orang bilang tuh kalau kamu di pondok belum kena skepsis itu kamu belum betah di pondok kayak gitu. Terus kayak mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi kamu bisa terkena skepsis mungkin karena kamu belum bisa menjaga kebersihan diri sendiri, terus kebersihan lingkungan sendiri, kebersihan lingkungan di sekitar. Terus cara mengobati skepsis kalau saya itu lukanya itu sering dibersihin, terus kalau udah bersih kayak disalepin biar luka itu kering, nanti sembuh sendiri. Kangen rumah? Masih. Oh, masih. Ya penyesuaian lingkungan baru kan susah, kayak ya gampang-gampang susah, kadang keinget banget, kadang yang enggak kayak gitu. Keinget banget? Maksudnya kadang tuh keinget banget sama rumah, kadang enggak gitu. Tapi kalau masih baru ya lebih banyak keingetnya, kayak masih sering nangis gitu. Oh, dulu masih sering nangis? Iya, tapi diem-diem. Cara adaptasi biar betah sih kayak dipaksa aja biar betah, karena sesuatu yang dipaksa itu lama-lama juga terbiasa gitu. Coba coklat atau bunga? Bunga. Karena coklat itu karena coklat itu cuma punya rasa manis, sedangkan kalau bunga juga kayak saya senang aja kalau lihat bunga, kayak bikin hatinya tuh tenang gitu. Saya baca kitab atau hafal Quran? Hafal Quran. Karena menurut saya itu kitab lebih sulit dipahami daripada Al-Quran, yang gak gampang sih, sama-sama susah, tapi lebih mending. Baju basah atau salah kostum? Salah kostum. Karena kalau baju basah kan bisa menimbulkan bau yang gak enak, jadi mengganggu teman yang di sekitar, lingkungan yang ada di sekitar itu tuh kayak ih bau apa ya. Tapi kalau salah kostum kan nggak bau, tapi cuma paling malu. Kedinginan atau kepanasan? Kedinginan. Kenapa ya? Terbiasa mungkin. Iya. Iya kan? Iya, kalau di rumah udaranya dingin. Berarti termasuknya di sini kamu kepanasan? Iya, panas. Cantik atau modis? Modis. Karena kalau menurut saya itu pakaian itu mengaruh ke muka loh, kayak kamu pakai ini bisa kamu jadi kelihatan lebih menarik gitu, lebih enak aja dilihat gitu. Jadi
Meninggalkan atau meninggalkan? Meninggalkan. Karena kalau meninggalkan tuh kayak saya yang lebih baik saya yang pergi daripada orang lain yang pergi dari kehidupan saya kayak gitu. Kalau pesan buat santri lama, kayak jangan takut buat ngelakuin hal sesuatu yang emang kamu bisa. Selagi itu hal positif, ya kamu lakukan. Jangan nunggu orang lain nyuruh kamu buat ngelakuin, tapi harus kamu yang mau duluan. Contohnya kayak kalau ada lomba, sebenarnya tuh kamu bisa, tapi tuh kamu nggak mau loh, kayak harus orang lain dulu yang nyuruh kamu buat ikut. Kenapa nggak kamu aja yang menyalonkan diri gitu, padahal kamu itu bisa. Mungkin jangan sungkan buat beradaptasi, buat kenalan sama orang baru, karena kayak yang kamu lihat belum tentu dia juga kayak gitu loh. Kayak juga kamu juga harus bisa menghargai orang lain supaya kamu dihargai juga sama orang lain. Kalau buat orang tua sih jangan takut buat mondokin anaknya, mungkin karena takut anaknya diginiin, kayak itu tuh proses pembelajaran loh. Kayak bakalannya nanti kalau anak itu udah gede, anak itu juga bakal ngerasain masalah yang mungkin lebih gede daripada waktu pas pertama kali mondok. Jadi kalau udah pernah mondok tuh kayak udah pernah ngerasain loh, kayak udah ada pengalaman gitu, jadi nggak kaget. Terima kasih.